sahabat priangan, selanjutnya kisah yang ke-8. Walaupun judulnya Tipu Dibalas Tipu tampaknya sudah agak familiar dengan kita, namun isinya berbeda sama sekali dengan apa yang biasa kita dengar. Kesimpulannya dari cerita ini adalah bahwa Abu Nawas ditipu oleh Baginda Raja dan wazir-wazirnya, menteri-menterinya. Tetapi Abu Nawas dengan brilian bisa membalas mereka. Kisahnya begini. Baginda Sultan Harun al-Rasyid merasa bahwa Abu Nawas itu semakin nyatalah bahwa dia adalah seorang yang sangat jenaka. Di samping itu, Abu Nawas pun bijaksana juga. Sehingga tokoh Abu Nawas ini tidak dapat dipermain-mainkannya dengan mudah. Hal itu sangat membesarkan hati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Meskipun kadang-kadang tingkah laku Abu Nawas amatlah berlebihan. Bahkan sekali-kali Abu Nawas pun tidak mengingat bahwa dirinya seorang raja. Dan derajat Baginda Raja itu lebih tinggi darinya. Oleh sebab itu Baginda pun senantiasa mencari akal supaya dapat membalas kejenakaan Abu Nawas itu. Nah, pada suatu hari, pada permulaan bulan Rabiul Awal, Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum-senyum simpul seraya pikirnya, awas engkau Abu Nawas. Sebagaimana biasa tiap-tiap tahun pada 12 hari bulan Rabiul Awal, Sultan Harun al-Rasyid itu mengadakan mauludan di dalam istana kerajaan Baghdad. Maka Baginda pun menyuruh memanggil semua wazir dan menterinya, dan pembesar-pembesar lainnya juga anak-anak raja. Setelah mereka berkumpul semua, maka Sultan pun menyuruh orang untuk memanggil Abu Nawas pula. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang, dan setelah datang Abu Nawas duduk pada suatu tempat. Setelah kedatangan Abu Nawas dan tamu lainnya, Baginda pun memerintahkan untuk memulai mengadakan acara maulud secara bersamaan. Beberapa lama kemudian maka berdirilah sekalian orang itu. Ketika mereka berdiri, datanglah orang membawa bunga rampe dan air mawar. Masing-masing kena siraman harum-haruman itu, dan hanya Abu Nawaslah seorang yang kena siram air kencing. Maka Abu Nawas pun tahulah dia akan suatu permainan dari Sultan Harun al-Rasyid kepadanya. Dia segera tahu bahwa ia diperdayakan oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid beserta semua wazir dan menterinya. Akan tapi dia tidak mengatakan suatu pun. Di dalam batinnya ia bergumam, baiklah Sultan, sekarang engkau beri aku kuahnya. Nah, kalau aku beri pula engkau isinya. Setelah selesai perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW, maka sekalian wazir, menteri serta orang-orang besar itu masing-masing bermohon pulang ke rumahnya. Dan Abu Nawas pun pulang juga. Adapun selama Abu Nawas kena siram air kencing itu, tiadalah ia masuk ke dalam istana lagi untuk menghadap. Walaupun Baginda selalu menanti-nantikan akan kedatangan Abu Nawas menghadap kepadanya, tapi ia tak kunjung datang juga. Padahal jika Abu Nawas datang ke istana kerajaan, amat banyaklah sukacita Baginda Harun al-Rasyid. Karena ada saja yang bisa memberikan suka pada hatinya Sultan Harun al-Rasyid itu jika bersama dengan Abu Nawas. Karena memang Abu Nawas banyak kepandaian dan kebijaksanaannya apabila dia berbicara di hadapan majelis. Alkisah Baginda Raja Harun al-Rasyid pun sangatlah rindu akan kedatangan Abu Nawas. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid pun menyuruh orang untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Namun ia tidak datang juga. Sebenarnya ia ada di rumahnya. Ia pura-pura sakit. Makin hari bertambah sakit dia. Oleh karena itu, Baginda Raja segera menyuruh petugas istana untuk mendatangi lagi rumah Abu Nawas. Dan setelah merasa yakin Sultan Harun al-Rasyid itu bahwa Abu Nawas sakit, dia katanya tidak makan dan tidak minum lagi. Bangun tidur pun tidak dapat. Maka Baginda segera berangkatlah dengan diiringkan para pejabat istana ke rumah Abu Nawas, dengan maksud hendak melihat Abu Nawas sakit itu. Tak salah mereka datang ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun segera tahu kedatangan Raja Harun al-Rasyid beserta para pejabat istana. Maka ia pun segera pura-pura memejamkan matanya seperti orang yang tiada ingat akan dirinya.
Akan tapi sebenarnya teman-teman, sebelum Sultan datang ke rumahnya, Abu Nawas telah menyuruh istrinya membuat obat makjun. 2 biji dari makjun itu dibubuhi tahi di dalamnya. Itulah yang diperbuat oleh Abu Nawas dibantu oleh istrinya. Setelah baginda raja duduk di mukanya, Abu Nawas pun makan makjun itu. Selanjutnya baginda bertitah kepadanya, "Wahai Abu Nawas, apa saja yang kau makan itu?" Abu Nawas pun berkata, "Paduka yang mulia, inilah obat makjun. Hamba peroleh di dalam mimpi hamba pada malam tadi, Paduka. Bahwasannya datang seorang tua kepada hamba ini dan berkata, 'Hei Abu Nawas, ini obat makjun, engkau telanlah. Apabila sampai 2 engkau telan, niscaya hilanglah penyakitmu itu, Abu Nawas.' Setelah berkata seperti itu kepada baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pun sembuh dan hilanglah penyakitnya itu. Maka Sultan Harun ar-Rasyid bertitah kepadanya, 'Abu Nawas, jikalau demikian halnya, aku pun Rajamu nih, mau makan obat makjun seperti engkau.' Sembah Abu Nawas, 'Baiklah Paduka yang mulia. Akan tetapi obat makjun ini jika hendak memakannya, harus sambil berbaring, Paduka. Tuanku tidak boleh memakan obat makjun ini sambil duduk.' Baginda Raja pun berkata, 'Baiklah Abu Nawas.' Alkisah baginda Raja pun berbaringlah. Maka Abu Nawas berkata, 'Baginda, pejamkan mata Baginda.' Maka Sultan Harun ar-Rasyid pun memejamkan matanya. Kemudian disuapilah baginda raja oleh Abu Nawas dengan makjun itu. Baru saja 1 kali disuapi, terciumlah oleh raja bau yang busuk. Kemudian baginda lekas-lekas bangun seraya berkata, 'Hei Abu Nawas, engkau beri makan apa aku ini? Bau sekali.' Abu Nawas berkata, 'Tuanku, dulu hamba diberi airnya. Sekarang ini hamba beri pula tuanku makan isinya. Jika tiada tuanku beri hamba dinar 100, maaf baginda, sekarang juga hamba akan kabarkan bahwa tuanku makan tahi.' Demi mendengar perkataan Abu Nawas seperti itu, Sultan Harun ar-Rasyid pun segera bertitah kepadanya, 'Abu Nawas, diamlah engkau. Jangan ceritakan kepada orang lain tentang hal ini. Nanti aku beri engkau 100 dinar. Aku janji.' Demikian teman-teman. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sebanyak 100 dinar. Tipu dibalas tipu. Setelah peristiwa itu selesai, baginda pun kembalilah dengan semua wazir dan menterinya, masing-masing pulang ke rumahnya. Demikian teman-teman.